Ya, oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang objek. Ya, objek tentunya di sini adalah objek di bahasa pemrograman. Nah, sebenarnya sebelum kita bahas jauh tentang objek itu apa? Nah, sebenarnya ini nanti kaitannya dengan bahasa pemrograman yang akan kita gunakan ya, yaitu Java. Java adalah bahasa pemrograman yang sangat kental sekali dengan bahasa yang orientasinya itu objek gitu ya. Objek. Sebenarnya sekarang bahasa pemrograman yang sekarang Python, PHP, kemudian ada Ruby on Rails atau C++ itu sebenarnya sekarang modelnya sudah seperti ini. Konsepnya itu berbasis objek. Nah, eh, tapi yang sangat kental ya PBO gitu ya. Sorry, yang sangat kental yaitu Java. Bayangkan saja ketika kita mau membuat sebuah ilustrasi atau menampilkan Hello World gitu ya. Ketika teman-teman dulu belajar dasar pemrograman gitu ya, biasanya kan yang dibuat adalah Hello World atau Hello Dunia seperti itu. Apa yang rekan-rekan lakukan? Yaitu pertama adalah ya kita harus membuat apa yang namanya kelas gitu ya. Apa yang membuat kelas? Nah, itu yang sangat kental sekali dengan bahasa pemrograman yang orientasinya objek atau berbasiskan kelas. Nah, lain halnya dengan bahasa pemrograman yang lain, misalkan Python misalkan atau C gitu ya. Nah, dengan bahasa pemrograman yang lain, satu baris itu sudah bisa menampilkan hello world di konsol. Kalau Java nggak bisa, ibaratnya sekarang Java itu bahasa pemrograman yang agak ribet lah ya dalam tanda kutip ya. Ribet maksudnya ya padahal untuk menampilkan hello world satu baris bisa, tapi di Java nggak bisa. Satu baris nggak bisa di Java. Ya harus membuat kelasnya, kemudian membuat metode mainnya, minimal seperti itu. Itu latar belakangnya. Nah, kemudian PBU ini apa sih? Nanti sebenarnya PBU ini akan kita ada mata kuliah khusus yang membahas tentang PBU. Itu ada mata kuliah khususnya, tapi kita ini baru belajar tentang ya permukaan luar yang paling luar atau kulitnya saja. Nah, PBO ini atau kependekan dari pemrograman berorientasi objek ini ya tekstualnya adalah paradigma pemrograman yang memandang suatu program terdiri dari kumpulan objek-objek yang saling berinteraksi. Gitu. Maksudnya apa? Misalkan rekan-rekan membuat sebuah sistem ya, membuat sebuah program yang ya tentunya menggunakan Java karena tool yang akan kita gunakan atau bahasanya menggunakan Java. Berarti ini nanti teman-teman harus harus berpikiran nih. Teman-teman harus berparadigma, teman-teman harus membayangkan, oh nanti program saya itu kira-kira siapa aja yang terlibat, objek apa yang saling berkaitan di dalamnya. Nah, paradigma itu yang harus ditekankan ke rekan-rekan ketika menggunakan bahasa Java atau pemrograman yang berorientasi objek. Gitu. Sistemnya itu apa aja ya terserah ya, tapi paradigmanya, mindsetnya, pola pikirnya harus beranggapan bahwa oh nanti sistem ini siapa aja yang ada di dalamnya, siapa aja nanti yang akan berinteraksi seperti itu. Nah, itu konsepnya seperti itu ketika rekan-rekan menggunakan bahasa program yang berorientasi dengan objek gitu. Nah, objek ini menjadi perhatian utama, menjadi concernnya ya. Jadi ya tadi harus bisa membayangkan, harus bisa berhalusinasi ya. Oh nanti sistemnya yang menggunakan siapa aja, kemudian programnya menggunakan siapa aja, interaksinya seperti apa, nah gitu. Oke lanjut, ketika hendak membuat suatu program dari suatu ya yang harus diidentifikasi dulu adalah objek-objeknya tadi yang saya sampaikan. Oh ini nanti yang siapa yang menggunakan objeknya, interaksinya seperti apa, nah itu harus diidentifikasi, harus di list objeknya siapa aja. Oke, kita coba untuk lanjut lagi. Nah, ini
ininya apa untuk sudut pandang atau perbandingan dari bahasa yang prosedural. Prosedural ya langkah-langkah ya seperti itu. Nah, kalau PBO tadi sesuai yang saya sampaikan di awal bahwa dia kumpulan dari objek. Dari kumpulan dari objek. Pokoknya pola pikirnya harus objek. Kayak gitu. Nah, ini kumpulan dari objek-objek. Nah, sedangkan untuk yang eh, prosedural ya dia proses, prosedur, langkah-langkahnya. Kayak gitu. Oke. Fokus utama jelas objek, jelas ya. Ini proses, prosedur, fungsi sama ya. Proses, prosedur, fungsi itu sama, istilah yang sama. Nah, contohnya misalkan ada sebuah sistem ya. Sistem kan berarti satu kesatuan di dalam kelas. Berarti di dalam kelas itu ada siapa aja? Ya jelas mahasiswa, rekan-rekan di sini mahasiswa. Kemudian interaksi nggak mungkin kalau di dalam kelas itu hanya mahasiswa, karena kalau sistem berarti kan satu kesatuan. Nah, kesatuan yang lainnya lagi apa? Ya jelas ada dosen, itu mahasiswa dan dosen. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau hanya mahasiswa dengan dosen, kira-kira kelas itu jalan atau enggak? Nggak bisa. Ya nanti ya hanya diem-dieman aja ya, hanya aja dosen dan mahasiswa itu ngapain? Bukan kelas. Berarti harus ada mata kuliah yang diajarkan, gitu. Nah, sebenarnya 3 poin ini sebenarnya cukup untuk sebuah sistem di dalam sebuah kelas. Jadi mahasiswa itu adalah audiensnya atau yang akan menerima mata kuliah yang disampaikan oleh dosen. Gitu. Nah, ada form absensi, surat izin, soal dan sebagainya gitu. Itu pernak-pernik atau tambahan. Tapi yang paling utama adalah 3 poin di atas tadi gitu. Kalau ini opsional sih sebenarnya. Karena dengan mahasiswa dengan dosen mata kuliah pun atau materi gitu, itu sudah bisa. Kelas itu sudah bisa jalan. Tapi kalau misalnya kelasnya itu nggak ada mahasiswanya, kira-kira jalan nggak? Ya nggak jalan. Terus mau nyampaikan apa dosennya ya? Mau stand up komedi ya enggak gitu. Kemudian kalau hanya mahasiswa dengan dosen, ya terus dia ngapain? Nggak ada sesuatu yang disampaikan. Harus ada mata kuliahnya atau topiknya seperti itu. Itu kira-kira paradigmanya. Jadi rekan-rekan itu langsung kalau misalkan dia membuat sebuah sistem yang konsepnya PBU ya seperti itu bayangannya, halusinasinya, konsepnya, pola pikirnya. Oh ini nanti kira-kira siapa aja nih yang ada di sistem yang akan kita buat, yang akan kita bangun gitu. Nah, sedangkan untuk yang prosedural, nah prosedural jelas ya. Kalau di perkuliahan ya nanti ada yang bertanya, ada yang menjawab, ada yang presentasi gitu. Ada yang mengerjakan soal. Ini kalau dilihat, kalau di yang konsep PBO yang ini kelas, dia itu kalau rekan-rekan masih ingat tentang pelajaran bahasa Indonesia dulu ya sebelumnya, ada kata benda, ada kata kerja ya. Nah kalau di yang PBO ini identik dengan kata benda atau subjeknya lah ya, atau subjeknya. Boleh kata benda, subjeknya atau objeknya. Sedangkan kalau yang prosedural kita lihat dia lebih ke kata kerja. Gitu. Itu mungkin bisa jadi keyword atau perbandingan PBO dan prosedural. Gitu. Ya, baik. Kemudian contoh yang selanjutnya. Contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua misalkan terkait dengan sistem perbankan. Sistem perbankan. Sekali lagi kita mindsetnya, pola pikirnya berarti nanti di situ itu siapa aja yang berinteraksi, siapa aja yang ada di dalam sistem tersebut gitu ya. Kalau siapa aja ya dia berarti tadi kembali lagi ke pelajaran bahasa Indonesia. Berarti boleh subjek, boleh objek. Ya. Jelas ada rekening. Rekening yang paling penting ya jelas nasabah ya.
nasabah itu paling penting. Kok kalau misalkan perbankan nggak ada nasabahnya itu bukan perbankan, nggak bisa jalan. Karena ya dia dengan mengelola keuangan ya keuangan siapa yang dikelola gitu. Setelah ada nasabah, nggak mungkin nasabahnya itu di dalamnya tidak punya uang, pasti ada saldonya semua di sana gitu. Perbankan itu ini ya, ya perbank gitu ya. Kalau misalkan kita saldonya nol dalam durasi tertentu kok tidak aktif gitu, tidak ada transaksi histori ya langsung di take down, pasti dinonaktifkan itu. Artinya ya berarti harus ada nasabah, uang, pihak banknya seperti itu. Itu yang PBO. Kemudian kalau prosedural, kembali lagi prosedural itu lebih identik ke kata kerja. Menyetor misalkan, menyetor, menarik, transfer, itu kan lebih ke proses yang ada di dalamnya. Fungsinya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Semoga dengan dua contoh dua ini nanti lebih paham. Ini ada lagi nggak ya? Oke, saya berikan contoh misalkan yang lain. Apa ya? Yang gampang itu, oke, misalkan dulu rekan-rekan pas di dasar pemrograman kan disuruh membuat sebuah tugas besar ya. Suruh membuat sebuah sistem apa aja terserah rekan-rekan topiknya. Saya ambil contoh misalkan rekan-rekan akan membuat sebuah sistem eh, perpustakaan gitu ya, perpustakaan. Berarti kalau perpustakaan itu ya langsung pola pikirnya, waduh kalau perpustakaan itu siapa aja yang di dalamnya ya, siapa aja yang berinteraksi ya, siapa siapa aja yang menggunakan ya. Yang jelas yang pertama harus ada peminjam. Dalam hal ini boleh mahasiswa, boleh umum, boleh pegawai dan siapapun. Itu pertama, setelah peminjam, nah, harus ada yang dipinjam. Apa yang dipinjam kalau di perusahaan ya jelas buku gitu ya. Nah, buku ini jelas objeknya, kata bendanya. Nah, setelah ada ini, kemudian misalkan lagi ada denda misalkan. Gitu. Kemudian ada nah, itu yang PBO. Kemudian yang prosedural seperti apa? Kalau prosedural ya berarti prosesnya ngapain? Ya mengembalikan, meminjam, kayak gitu. Kira-kira seperti itu untuk apa? Pola pikir dari PBO. Insya Allah rekan-rekan paham. Nah, PBO ini sangat kental sekali dengan kehidupan nyata di sekitar kita. Gitu. Makanya PBO ini kalau menurut saya sih pola pikir yang bagus ya, karena kita bisa bisa langsung mengerti, bisa langsung gampang ya mengimajinasikan kayak gitu. Ya, oke. Nah, kemudian ini ada istilah baru ini. Ini adalah istilah baru. Di slide sampaikan bahwa konsep PBU yang paling mendasar adalah kelas dan objek ya. Walaupun topiknya itu bukan pemrograman berorientasi kelas, tapi pemrograman berorientasi adalah objek gitu ya. Nah, nanti oke, saya langsung bahas saja ya. Nah, kenapa seperti itu? Nah, sebenarnya kelas ini ya dia udah spesifik ini ya, sudah spesifik ke bahasa pemrograman ya. Artinya kalau di dalam pemrograman ya nanti dia pasti membuat kelasnya. Kelas itu adalah sebuah representasi dari objek tadi. Maksudnya eh, contoh realnya seperti ini. Tadi ketika di sistem kelas yang contoh yang sebelumnya yang pertama itu kan ada namanya mahasiswa, ada namanya dosen ya, ada mata kuliah. Nah, dosen, mahasiswa, mata kuliah itu ada kelasnya. Kelasnya. Nah, ketika mahasiswa dosen dia sudah eh, spesifik ke eh, tertentu, misalkan mahasiswa si Ahmad Rafif Alauddin ini adalah mahasiswa. Nah, berarti Ahmad Rafif Alauddin ini adalah objeknya. Gitu. Atau ada sebuah buku yang mengatakan kelas ini adalah sebuah blueprint atau template yang digunakan untuk membuat sebuah objek.
gitu. Saya ulangi lagi. Nah, ya di PBU ini jelas istilah ini akan sangat sering kita gunakan yaitu kelas dan objek. Bedanya apa? Kelas itu digunakan untuk membuat sebuah objek atau sebuah template yang nanti digunakan untuk membentuk objek. Contohnya tadi ya, kalau di kelas ada mahasiswa, ada dosen, ada mata kuliah, itu adalah kelas. Kelas ya. Kelas. Pakai C bukan pakai kelas, itu bukan, tapi pakai CLAS, itu istilah pemrograman kelas. Gitu. Nah, contoh yang analogi yang lain adalah misalkan rekan-rekan di sini yang perempuan tentunya suka membuat roti gitu ya. Nah, untuk membuat sebuah roti itu kan butuh cetakan. Cetakan ya. Nah, cetakannya ini adalah kelasnya. Ketika dia sudah jadi sebuah roti gitu ya, itu adalah objeknya. Jadi kelas itu adalah wadah yang digunakan atau yang digunakan untuk membentuk sebuah objek. Kalau dia sudah spesifik ke individu tertentu kayak gitu, berarti dia objeknya. Gitu. Nah, selain dua konsep tadi, ada kelas, ada objek, nama istilahnya nanti ada enkapsulasi, inheritance, polymorphisme. Tapi ini tidak akan kita bahas lebih dalam ya. Nah, enkapsulasi adalah apa? Berarti dia kata dasarnya kapsul. Di sini tentunya ada yang sudah pernah minum obat bentuknya kapsul ya. Bedanya apa dengan yang kaplet? Kalau kapsul itu berarti dibungkus. Ya, obatnya bentuknya serbuk kemudian dibungkus. Tujuannya apa? Ya digunakan untuk melindungi isi yang di dalamnya. Sama dengan PBO, enkapsulasi. Enkapsulasi ini adalah digunakan untuk melindungi data yang ada di dalamnya. Gitu. Melindungi dari apa? Ya dari aksesnya, tidak sembarangan bisa mengakses data tersebut gitu. Itu enkapsulasi, analoginya seperti itu. Nah, itu kan ya sekali lagi ini kental dengan kehidupan sehari-hari, dengan keadaan nyata gitu ya. Maka paradigma ini mudah untuk dibayangkan. Nah, kemudian tapi kita tidak akan membahas lebih jauh enkapsulasi itu contohnya seperti apa, nanti ada mata kuliah tersendiri yang membahas tentang itu. Nah, kemudian ada istilahnya yang selanjutnya adalah inheritance. Ya. Inheritance itu turunan. Turunan. Maksudnya seperti apa? Oke. Di sini rekan-rekan tentunya tidak serta-merta langsung turun ya di dunia gitu ya, pasti dilahirkan dulu ya, saya yakin itu. Nah, dengan dilahirkan ini tentunya rekan-rekan ini adalah anaknya dari siapa? Ya tentunya dari ayah bunda gitu ya, atau ayah ibu gitu. Nah, inheritance berarti nanti ada ciri-ciri atau ada tingkah laku yang diwariskan dari orang tua ke rekan-rekan di sini. Maksudnya seperti itu. Maksudnya gimana, seperti apa? Hampir seperti fungsi ya. Fungsi itu dia ketika kita membuat sebuah program, kalau fungsinya sama kita tidak membuat lagi fungsi tersebut, tapi kita tinggal manggil, sama aja seperti inheritance. Ketika orang tua atau kita membuat ketika orang tua mewariskan sesuatu, baik itu atribut, ciri-ciri, misalkan orang tua punya hidung yang mancung, kemudian diwariskan ke Anda harus bersyukur itu. Nah, kemudian misalkan orang tua itu ternyata beliau pekerja keras atau disiplin, nah kemudian disiplin pekerja keras ini diwariskan ke Anda. Nah, dengan begitu Anda itu sudah mewarisi atribut atau ciri-ciri dari orang tua Anda. Gitu. Nah, kemudian implementasinya ke PBO. Ya contohnya tadi, ketika misalkan orang tua atau ada sebuah kelas ya yang mempunyai fungsi misalkan apapun ya fungsinya, berarti bisa menghitung, bisa ngapain. Nah,
turunannya itu tidak perlu membuat fungsi itu lagi karena sudah diturunkan. Turunannya tinggal memanggilnya gitu. Itu analoginya seperti itu. Oke, sampai kemudian ada polimorfisme. Di mata kuliah struktur data itu tidak membahas lebih detail tentang tiga ini, tapi tiga ini adalah penting. Ini ciri-cirinya PBO atau keunggulan PBO ini salah satunya yang tiga ini. Kemudian ada polimorfisme. Polimorfisme ini berarti dari kata morph ya. Morph itu bentuk. Berarti satu objek itu bisa memiliki banyak bentuk. Gitu. Kalau ini agak susah sih membayangkan. Contohnya seperti inilah. Dia lebih ke mirip dengan istilah generalisasi, spesialisasi gitu ya. Contohnya misalkan seperti ini. Dari umum khusus ya misalkan ada kita ada namanya istilah di hewan itu ada namanya unggas ya. Unggas berarti dia bertelur gitu ya. Contohnya unggas ya ayam, ada bebek. Nah, maksudnya seperti ini, ketika kita unggas ini, ketika ada namanya kelas unggas, jadi nanti unggas ini bisa dia bisa bentuknya bebek, ayam, burung. Seperti itu. Nah, bentuknya unggas ini ada banyak. Tadi kan polimorf itu bentuknya banyak. Berarti unggas ini bisa bentuknya bebek, burung, ayam. Gitu. Oke. Nah, oke. Nah, ini yang akan kita bahas di algoritma struktur data adalah kelas dan objeknya aja. Oke, konsep ini bla bla ini tidak akan kita bahas di sini, tapi tadi teman-teman semoga sudah ada kulitnya lah ya, tahu sedikit lah tentang enkapsulasi itu apa, inheritance itu apa, polimorfisme itu apa. Nah, oke, kita sekarang beranjak ke objek ya. Objek di sini, nah itu benda nyata ya, benda nyata. Ya. Oh, belum di share screen. Oke. Kok baru ini Mas? Sorry. Oh. Oke, sebentar. Saya pause dulu. Nah, oke, kita kembali lagi ke apa itu objek ya. Tadi objek adalah kalau di sini itu ya benda nyata ya. Benda nyata apapun gitu ya. Ya di sekitar Anda mungkin sekarang kalau disuruh menyebutkan objek, saya yakin dalam waktu 1 menit bisa puluhan bisa menyebutkan gitu ya. Apa aja yang menempel objek yang di depan, yang di tempat Anda ya, ada headset, ada apapun itu gitu. Objek ya benda nyata. Kalau nyata berarti bisa dipegang, bisa dirasakan, bisa disentuh gitu. Asalnya benda nyata, bukan benda maya. Nah, contohnya objek di sini nih. Kan banyak sekali di sini meja 1 2 3, mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3 sampai mahasiswa 30, LCD, papan tulis itu. Karena tadi kan ada kelas, ada objek. Kalau objek itu sudah spesifik ke mengarah ke tertentu ya. Kalau kelas itu bukan, kalau kelas itu baru template-nya. Gitu. Dia belum spesifik mengarah ke tertentu gitu, ke benda nyata gitu. Nah, oke. Nah, kemudian ini karakteristiknya. Dia objek atau bukan gitu ya. Nah, sebuah objek berarti dia biasanya itu biasa memiliki data, karakteristik, properti, variabel, state, field, apapun. Sebenarnya ini banyak istilah yang sama ya. Variabel, field, atribut itu satu, sama sebenarnya. Atau misalkan ciri juga bisa. Gitu. Kalau data ya atribut, field, variabel itu ya data, karakter itu data. Berarti kalau data itu ya sesuatu yang menempel pada objek tersebut.
gitu. Itu. Kemudian selain itu dia bisa melakukan sesuatu, tingkah laku, behavior, fungsi, metode ini, tingkah laku, behavior itu ya istilah yang sama ya. Nah, berarti bisa kita sedikit menyimpulkan objek itu berarti dia harus memiliki eh, data yang ada di dalam di dalamnya gitu. Data ini bentuknya apa? Ya ciri-ciri gitu. Berarti data ini ya informasi ya. Contohnya misalkan eh, tadi contohnya adalah karena di sini teman-teman saya yakin punya headset semua atau headphone ya yang besar. Ciri-ciri dari headphone itu apa? Dia punya mikrofon ya. Dia punya kabel misalkan. Itu ciri-ciri, itu data. Kemudian dia misalkan ada lampunya gitu. Dia punya harga, dia punya merek. Itu kan ya ciri-cirinya. Nah, itu kan data. Nah, dari data ini nanti ya jelas jadi informasi. Kalau itu udah lebih tingkatannya lebih tinggi lagi. Artinya Anda itu bisa menyebutkan yang dikatakan headphone itu apa sih? Disebutkan ciri-cirinya seperti apa. Nah, headphone berarti itu adalah objek. Gitu. Headphone satu ya, bukan headphone. Misalnya headphone Sony, headphone apa, nah itu seperti itu. Kalau baru headphone itu masih kelas, belum spesifik, belum objek. Nah, kemudian dia bisa bisa melakukan sesuatu ya jelas. Headphone itu bisa bisa buat mendengarkan, bisa untuk bertelepon gitu. Nah, kemudian kalau digambarkan ke dalam sebuah bentuk kira-kira seperti ini. Gitu ya. Field, state, atribut, variabel itu seperti ini. Oh, headphone itu bentuknya apa? Ini punya apa? Punya apa? Ini ini gimana? Ciri-cirinya lah ya. Makanya di sini di disimbolkan menggunakan ada yang bentuk ini sebuah objek, ini bentuknya seperti ini loh, bentuknya kayak gini. Ada yang kotak, ada yang bintang, ada yang segi enam. Nah, kemudian behaviornya atau metodenya atau fungsinya dia itu bisa apa? Headphone tersebut. Nah, bisa apa ini adalah ininya, metodenya. Gitu. Jadi objek ini nanti tidak lepas dari apa yang namanya karakteristik atau ciri-ciri yang menempel di dalam objek tersebut dan dia tingkah lakunya. Dia itu bisa apa itu. Kalau bisa apa, kalau di bahasa Indonesia berarti nanti identik dengan kata kerja. Kalau data karakter itu kata benda ya, atau boleh kata sifat juga boleh. Kayak gitu. Tapi kalau yang untuk metode behaviornya itu ya harus kata kerja. Kalau seperti itu nanti teman-teman kalau menerapkan seperti itu nanti ketika teman-teman membuat sebuah program bisa diimplementasikan. Oh, ketika saya membuat atribut berarti harus kata benda, tidak boleh menggunakan, sebenarnya boleh sih, sintak tidak error tapi sebaiknya kayak gitu. Oke. Nah, kita lihat. Nah, di sini misalkan ada sebuah eh, objek sepeda. Objek sepeda. Yang suka sepeda gitu ya. Nah, oh misalkan atributnya, ciri-ciri yang menempel pada sepeda itu ada apa? Ada gearnya. Gearnya itu ya yang dia bisa naik turun gitu ya. Yang kalau sepeda MTB itu yang di bagian yang buat ngayuhnya tengah, kalau itu biasanya 3 ya. Kalau yang belakang itu biasanya lebih banyak. Itu biar nanti bisa diatur apa lunak dan kerasnya ketika kita mengayuh. Gitu. Nah, kemudian ada kecepatan, ada RPM itu ya.
eh, rotate per minute, ada kecepatan-kecepatannya ya berarti kilometer per second, kilometer per jam kok. Nah, kemudian metodenya sepeda itu bisa apa? Bisa kita bisa mengubah gear jadi satu, kedua, dua, ketiga dan seterusnya. Kemudian bisa mengerem, mengerem berarti ya biar tidak nabrak atau mengurangi kecepatan bisa mengerem. Kedua bisa mengubah ritmenya, itu bisa dipercepat, bisa diperlambat seperti itu. Oke ya, kita lihat kalau metode atau behavior atau bisa apa namanya tadi istilahnya banyak sekali fungsinya ya, bisa mengubah gear, mengerem, mengubah ritme. Atribut itu ciri-ciri yang menempel pada sepeda. Dia memiliki gear, dia memiliki kecepatan, dia memiliki RPM, dia punya warna, dia punya merek gitu. Itu kan ciri-cirinya. Atau deskripsinya boleh sih, tapi kata benda ya kalau deskripsi berarti kalau ingin buat atribut kayak gitu. Sekali lagi ini biar nanti teman-teman ketika mengimplementasikan objek ini lebih mudah. Kalau atribut itu kata benda, identik dengan kata benda. Kalau metode atau behavior atau fungsi berarti harus kata kerja. Ini contohnya misalkan, ini ada sebuah kita gambarkan ke dalam sebuah ini ya analogi bentuknya misalkan sepeda itu bulat seperti ini. Nah tadi kan di dalamnya itu ada atribut. Nah atributnya seperti ini nih. Ada gear, ada kecepatan gitu ya. Ada RPM, kecepatan gitu. Nah kemudian dia tuh sepeda itu bisa apa? Sepeda ini ya bisa mengubah ininya, mengubah ritmenya, kemudian bisa berhenti gitu, kemudian bisa mengubah gearnya gitu. Ini di sini sih harusnya sudah sangat jelas. Nah kemudian ini contohnya selanjutnya itu objek. Nah objeknya contoh yang lain yaitu objek mahasiswa. Nah kalau ini gampang sekali karena rekan-rekan di sini terlibat di dalamnya ya. Misalkan objek mahasiswa. Nah di sini apa? Dia mahasiswa itu ciri-cirinya mahasiswa itu apa sih? Ya jelas dia punya NIM, dia punya nama, IPK, alamat dan segala macamnya gitu. Kemudian dia tuh mahasiswa bisa ngapain, bisa melakukan apa gitu. Kata kerjanya apa ya? Bisa mengikuti ujian, melihat KHS, melihat tunggakan akademik, mengikuti melakukan presensi, mengerjakan soal, diskusi kelompok, kan seperti itu. Nah, itu adalah objek mahasiswa. Itu. Objek mahasiswa berarti sudah spesifik ya, spesifik ke individu tertentu. Kalau hanya mahasiswa aja itu baru kelas. Tadi kan kelas kan adalah template atau cetakan yang akan membuat sebuah objek. Gitu. Atau cetakannya tadi cetakannya ya kalau saya sebut cetakannya biar gampang cetakannya. Tapi kalau dia udah spesifik ke si Fulan, si Budi, si Tono itu sudah objek mahasiswa. Itu. Oke. Nah, kemudian sekarang kita bahas kelas ini. Nah, kelas ini dia itu digunakan untuk cetakan atau template. Ya tadi kalau misalkan kita membuat kue, cetakan kuenya itu adalah kelasnya. Kemudian setelah jadi kue, berarti dia adalah objeknya. Kalau misalkan dia mahasiswa, itu adalah kelasnya. Mahasiswa ini nanti kalau dia sudah merujuk ke mahasiswa tertentu dengan NIM sekian, namanya ini, namanya Budi, kelasnya jurusan TI, prodinya apa. Nah, itu sudah menjadi objek. Gitu. Berarti
teman-teman semoga sudah bisa membedakan ya antara objek dan kelas. Itu berarti kelas itu template yang disediakan untuk membuat sebuah objek. Nah, nah kemudian nama prosesnya apa? Nama prosesnya ketika kelas membentuk sebuah objek atau pembuatan objeknya itu istilahnya ada instansiasi. Instansiasi ya. Instan berarti ya berbuat sesuatu, membuat sesuatu instan. Nah, karena dia siasi berarti sebuah proses. Nah, rekan-rekan saya yakin sudah terbiasa ketika misalkan di algoritma pemrograman gitu ya, membuat sebuah program misalkan untuk menerima inputan dari keyboard, caranya gimana? Oh, dengan menggunakan kelas scanner, kemudian scan atau S sama dengan new scanner system in, biasanya kan seperti itu ya. Nah, ketika ada kata kunci new, itu namanya adalah instansiasi. Instansiasi objek S atau yang lainnya dari kelas scanner. Gitu. Nah, objek tidak akan ada jika tidak ada kelas, nggak bisa ya. Nah, ini tidak bisa. Anda langsung lahir di dunia ini tuh nggak bisa. Gitu. Jadi harus lewat kelas ini. Oke, itu kelas. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Nah, tadi ya, kalau misalkan penjelasan itu masih rancangan, masih template, masih desain, kemudian setelah jadi objek real, gitu, itu adalah objek. Berarti kalau template ya belum jadi, baru rancangannya. Ketika berarti ini sama dengan sketch ya. Ketika kita misalkan seorang arsitek sedang membuat sketch, sedang membuat oret-oretan tentang bangunan rumah misalkan, itu baru kelasnya. Ketika dia sudah bentuknya fisik rumah dibangun, itu adalah objek. Gitu. Nah, sifatnya umum ya. Ya tadi contohnya, ada mahasiswa di jurusan teknologi informasi yang mendapatkan nilai IPK 3. Lah, mahasiswa ini siapa? Kan masih umum, kita waduh siapa ini, masih susah untuk mencari. Tapi kalau sudah sifatnya, kalau sudah menjadi objek, ada mahasiswa dengan NIM sekian, dia mendapatkan IPK sekian. Nah, itu berarti sudah spesifik merujuk ke mahasiswa tertentu, berarti dia adalah objek. Gitu ya. Contohnya nih, tadi ya, mahasiswa, dosen, mata kuliah ini kan masih umum. Nah, kalau sudah dia bentuknya khusus, mahasiswa 1, 2 gitu, dia dosen A, B, mata kuliah apa, udah detail, dia adalah objek. Oke. Ya, karena kelas itu adalah template, karena kelas itu adalah desain atau rancangannya atau cetakan yang akan membuat sebuah objek, ya jelas dia pasti punya namanya atribut metode. Gitu. Itu udah pasti gitu ya. Kelas pasti punya ini, punya atribut, punya metode. Nah, tapi ya ini masih rancangan, masih bentuk, masih belum diimplementasikan gitu. Sedangkan kalau di objek sudah real, bisa diberi nilai sesuatu. Oke, ini kira-kira seperti itu. Nah, ini kita sudah masuk ke contoh real ya di pemrograman. Ya, misalkan kita membuat sebuah kelas ya, tentunya di Java. Nah, kata kuncinya di Java menggunakan kata kunci kelas. Kemudian nama kelasnya apa. Nah, kalau di editor kita sudah tidak repot-repot ya, itu langsung kalau di project klik kanan, new class itu langsung kita hanya menuliskan nama kelasnya aja. Sekali lagi,
kelas ini sebaiknya apa tadi? Dia harus kata kata benda ya. Kata benda. Sebaiknya kata benda. Tadi ada mahasiswa, dosen itu kan kata benda. Atau subjeknya atau objeknya gitu. Oke. Kemudian ada deklarasi atribut, metode. Kalau nama penamaan kelas saya rasa teman-teman rekan-rekan di sini sudah tahu semua ya gimana membuat nama kelas yang bagus, yang apa ya, yang standar gitu ya. Ya nama kelas harus diawali dengan huruf besar misalkan. Seperti kalau lebih dari 2 kata, berarti kata yang selanjutnya huruf besar menggunakan teknik eh, apa? Camel case gitu. Kayak punuk unta. Ada kata lagi 2 kata berarti yang huruf pertama huruf besar. Kemudian setelah itu ada deklarasi atribut. Nama kelas ini punya apa aja sih? Yaitu atribut. Cirinya disebutkan di situ semua. Kemudian metodenya dia kelas ini nanti bisa ngapain aja sih? Ya disebutkan di situ. Kalau atribut sekali lagi dia adalah kata benda. Saya ulangi ya, kalau kelas itu lebih ke dia subjeknya atau objeknya. Kalau atribut dia ciri-cirinya. Dia punya apa aja. Berarti nanti disebutkan di situ. Kalau metode dia berarti kata kerja, dia bisa melakukan apa. Itu. Oke, contohnya misalkan kita membuat sebuah kelas, berarti kelas sepeda nih, S-nya besar ya. Walaupun tidak error ketika S-nya kecil, tapi sebaiknya atau saya wajibkan aja deh kalau membuat kelas S-nya besar. Kenapa? Nanti kalau misalkan S-nya kecil, ketika kita membuat sebuah instan, kita susah nih membedakan antara kelas dan objeknya karena sama-sama menggunakan huruf kecil. Biasanya sih kalau objek itu hurufnya kecil setelah kelas. Ya, oke, ini tadi sudah dibahas di sana. Atribut itu data yang dimiliki oleh objek. Sesuatu yang menempel di objek. Menempel berarti itu nanti sifatnya untuk mendeskripsikan objek tersebut. Oke. Nah, nama atribut biasanya ditandai dengan kata benda. Jangan lupa ya. Ini jangan lupa kata benda. Jadi biar nanti lebih gampang. Contoh atribut mahasiswa ya NIM, nama, IPK, alamat, nomor telepon, email, tempat tanggal lahir dan segala macamnya yang menempel yang mendeskripsikan mahasiswa. Oke. Oke. Nah, sama atribut ini kita sudah spesifik ke implementasinya ya. Nah, untuk formatnya sama aja ketika kita membuat atribut itu sebenarnya kita membuat sebuah variabel. Gitu. Kita membuat sebuah variabel. Ya berarti kalau membuat variabel ya jelas ada tipe data. Kemudian nama variabel atau nama atributnya apa. Sama aja sebenarnya. Kita ya anggap aja kalau atribut itu ketika kita membuat sebuah atribut di dalam sebuah kelas, berarti kita mendeklarasikan variabel gitu. Nah, contohnya nih, ada string nama, float, IPK, umur. Tadi kan mahasiswa itu punya nama, mahasiswa punya IPK, punya umur, status lulus gitu ya. Nah, kemudian kita sesuaikan atribut tersebut, nanti tipe datanya apa? Ya yang sesuai, kalau dia nama berarti string, IPK, dia float karena memungkinkan IPK-nya Anda ada komanya ya. Jadi menggunakan float. Oke. Oke. Nah, kemudian metode. Metode di sini tadi ya. Metode ini adalah sebuah behavior atau tingkah laku. Atau kita kalau misalkan dia ngomongnya kelas tersebut itu bisa apa, bisa melakukan apa, itu adalah metode. Nah, metode ini digunakan ya digunakan objek untuk berinteraksi dengan objek yang lainnya. Gitu. Karena sebuah sistem itu berarti nanti akan ada lebih dari satu objek yang saling berinteraksi. Nah, untuk berinteraksinya gimana? Ya untuk berinteraksi harus punya metode. Harus punya fungsi.
Gitu. Kemudian di sini nama metode itu harus kata kerja. Oke, nah contohnya ya, melihat KRS. Nah, kalau melihat KRS berarti kan ini ada interaksi nih antara mahasiswa, antara misalkan ada entitas, ada objek nilai, ada objek mata kuliah. Nah, ketiga ketiga objek ini berinteraksi gitu. Maka metode ini memang digunakan untuk interaksi antar objek atau objek yang lain. Kemudian ada mengerjakan ujian gitu. Mengerjakan ujian berarti kan ada interaksi antara mata kuliah, misalkan soal, dan tentunya dengan mahasiswa. Oke, nah ini contohnya. Nah, metode kalau di implementasi di pemrograman itu sebenarnya adalah fungsi, gitu ya. Kalau atribut dia adalah variabel ya, variabel yang ada di dalam kelas, yang dideklarasikan ke dalam kelas. Kalau metode itu adalah sebuah fungsi. Ya sama seperti yang telah kita ketahui, fungsi itu ada banyak. Ada yang tanpa parameter, dengan nilai balik, tanpa nilai balik. Gitu, oke. Jadi nggak masalah sih, hanya istilahnya yang sekarang berbeda. Rekan-rekan sebenarnya sudah tahu ini semua, tapi kebetulan di sini istilah yang mungkin asing ya. Ada kelas, ada objek, ada metode, ada atribut itu istilah baru, tapi isinya sama yang sebelumnya. Nanti contohnya metode. Oke, nah ini prosesnya tadi. Prosesnya ketika kita membuat sebuah objek ya. Ketika objek itu dibentuk namanya instansiasi. Tandanya apa? Ada kata kunci new. Berarti kalau new itu kan ada objek baru. Kita membentuk uh, objek ya. Berarti sepeda sepeda adalah kelasnya, jangan lupa SPD itu adalah objeknya, new itu kata kuncinya dia. Nah, dia dibentuk dari kelas apa? Ya, dari kelas sepeda. Gitu. Nah, ini adalah kelas. Jangan lupa ini adalah kelas. Kemudian ini adalah objeknya. Objek. Ini adalah wajib, hukumnya harus ada new-nya, nggak boleh tidak ada. Nah, ini adalah dia dibentuk dari kelas apa gitu. Karena apakah selalu SPD sepeda sama dengan dibentuk dari kelas sepeda? Jawabannya tidak. Tadi kan ya walaupun di sini sekarang terima aja ya sepeda itu dibentuk dari kelas sepeda, tapi itu memungkinkan ketika sepeda itu dibentuk bukan dari sepeda, tapi dari kelas yang lain. Nah, ini namanya polimorfisme ya di sini ya, bentuknya bisa beda. Ini dibentuk dari kelas sepeda. Gitu. Dari kelas sepeda. Nah, alasannya tadi ya, kenapa kalau kelas itu selalu menggunakan apa? Pertama huruf besar. Nah, kenapa ya? Karena khawatirnya nanti ketika kita membuat objek namanya sepeda juga, kalau nanti huruf kecil, nanti kita susah membedakan antara kelas dan objeknya. Nah, ini hanya variabel ya. Ini hanya objek sepeda. Ini terserah. Kalau kita membuat variabel kan terserah. Namanya apa? Bisa S, bisa P, bisa D. Tapi sebaiknya objek ini yang merepresentasikan dari kelasnya biasanya. Misalkan sepeda, SPD boleh. Atau sepeda, bunyinya sama tapi tulisannya beda. S-nya menggunakan kecil juga boleh. Oke. Nah, kemudian mengakses atribut dan metode untuk suatu objek. Ya, biar bisa berinteraksi ya. Biar bisa berinteraksi maka kita harus tahu gimana caranya mengaksesnya gitu. Nah, untuk mengakses atribut itu nama objeknya, kemudian
jangan lupa titik nama atribut. Sebenarnya teman-teman sudah melakukan ini ya, sudah melakukan ini, sudah di editor nanti sudah keluar semua itu kalau kalau di editor yang sudah bagus itu. Nama objek kemudian titik nama atribut sama dengan nilainya. Maksudnya apa? Berarti ini nanti dia akan mengassign karena di sini ada operator assignment. Berarti akan memberikan sebuah nilai ke dalam atribut tersebut. Kemudian cara mengakses metodenya atau bisa dikatakan gimana caranya memanggil metode atau memanggil fungsi ya. Kita sudah tahu pasti ya. Nama objek titik nama metode. Misalkan rekan-rekan sudah sering menggunakan dari kelas scanner ya. Misalkan s titik neckline atau s dot neck float gitu. Atau misalkan ketika rekan-rekan menggunakan kelas string ada namanya method length atau substring sebelumnya yang telah kita tahu. Nah, itu adalah metode atau fungsi yang dimiliki objek. Nah, kemudian contohnya sepeda kecepatan 10. Berarti kita memberikan atribut kecepatan dengan nilai 10. Kemudian kalau ditampilkan sepeda kecepatan, nah ini untuk mengassign, untuk memberikan nilai, ini untuk melihat isinya. Sepeda titik kecepatan. Kemudian ada fungsi tampil di sini. Ini metode tampil ya, terserah nanti ngapain tampil di sini, mau menampilkan kecepatan atau yang lainnya atau apapun. Berarti dia menampilkan sesuatu. Kita lihat ya, tampil ini adalah kata kerja, kecepatan kata benda. Oke. Nah, kemudian ilustrasi program ya. Nah, tadi ya. Nah, ini kelasnya. Ini misalnya kita punya program yang sepeda ya. Ini kelasnya, kata kunci kelas. Kemudian di sepeda dia ada nama kelasnya, S-nya menggunakan besar, jangan sampai lupa. Nah, ini adalah deklarasi kelas. Kemudian sepeda itu punya apa? Ya, sepeda itu punya kecepatan, punya gear. Warnanya biar ini warnanya saya ganti biar pen color aja. Nah, ini adalah atributnya yang tadi ya, ini atribut. Nah, kemudian fungsinya yaitu tambah kecepatan. Nah, tambah kecepatannya berarti fungsi ini digunakan untuk menambah kecepatan. Caranya adalah ya kecepatan sama dengan kecepatan ditambah nilainya, parameter yang tadi yang nanti ditambahkan. Nah, setelah kecepatan ditambah, berarti disesuaikan gearnya ya. Karena kalau rekan-rekan suka bersepeda, ketika kecepatannya ditambahkan, kita ngayuhnya cepat gitu ya. Ngayuhnya cepat. Kalau gearnya tidak disesuaikan, misalnya gearnya masih dalam keadaan yang yang belakang besar, depan kecil, nanti kita capek gitu ya. Kita capek ngayuhnya, tapi kalau disesuaikan, kalau kita cepat, gearnya juga disesuaikan biar nanti bisa sama ritmenya gitu ya. Kita tenaganya tidak terlalu terkuras habis, tapi lari sepedanya sudah cepat, kira-kira seperti itu. Nah, ini sesuaikan gearnya. Nah, kemudian sesuaikan gear ini juga fungsi, kemudian ada tampil juga, ini adalah sebuah fungsi atau behavior atau metode. Oke. Nah, kemudian setelah kita membuat sebuah deklarasi kelasnya ya. Nah, ini tadi yang dimaksud template-nya tadi ini. Ini kan semua ini membuat sebuah kelas. Nah, kemudian ini kalau sebelumnya kita dalam membuat sebuah program, filenya itu di file yang sama ya, file yang sama. Nah, kalau menggunakan kelas dan objek ini boleh menggunakan file yang berbeda.
atau tidak dalam satu kelas. Nah, ini kalau ini kan ini udah beda kelas ini. Ini namanya sepeda main. Sepeda main. Kalau yang sebelumnya itu kelas sepeda. Nah, jangan lupa kita buat metode main seperti biasa. Nah, kita di sini ada proses instansiasi, ada proses instansiasi kita buat sepeda SPD sama dengan new, berarti kita membuat objek sepeda dari kelas objek SPD dari kelas sepeda. Gitu ya. Jangan lupa kata kunci new, kemudian dia dari kelas apa. Kasih nilainya kecepatan 10 tambah kecepatan 5, kemudian tampilkan. Oke. Oke, ini ada istilah lagi ya. Nah, itu untuk yang programnya. Harusnya nanti tampil tambah kecepatannya berapa, tambah kecepatan tampil nanti. Nah, kemudian ada namanya konstruktor. Itu kalau dari kata construct berarti membangun ya. Membangun atau membuat. Nah, kalau di kelas dan objek itu maksudnya gimana? Nah, konstruknya membangunnya ya ketika membangun sebuah objek. Itu. Kalau di sini disampaikan metode istimewa yang digunakan saat pembuatan objek. Ini metode ya. Ini metode. Kenapa metode nanti kita lihat. Kenapa istimewa? Ya, nama metode tersebut harus sama dengan nama kelas. Harus sama. Tidak memiliki tipe data metode atau kosong atau void ibaratnya seperti itu. Kemudian hanya bisa dijalankan dipanggil pada proses instansiasi. Jadi dia otomatis terpanggil ketika membuat objek. Kemudian yang selanjutnya bisa memiliki parameter. Itu. Ibaratnya gini aja. Konstruktor ini adalah sebuah metode. Jadi kalau metode ya sifatnya kan dia bisa memiliki parameter gitu. Nah, tetapi kalau metode biasa, ketika kita ingin memanfaatkan metode tersebut ya kita harus secara implisit ya dipanggil disebut namanya metodenya apa. Nah, tetapi kalau konstruktor itu enggak. Itu otomatis dipanggil ketika kita membuatkan sebuah objek. Ketika kita menyebut kata kunci new, konstruktor ini akan dipanggil. Gitu. Oke, kita lihat. Ini deskripsinya ya, nanti bisa dibaca. Contohnya seperti ini. Konstruktor. Nah, ini ada tadi ya, konstruktor itu ada konstruktor yang tidak memiliki parameter. Kemudian ada konstruktor default. Oke, ibaratnya gini ya. Konstruktor itu ada dua ya di sini ya. Ada yang default atau bawaan. Bawaan di sini maksudnya dia tidak memiliki parameter. Sedangkan berparameter ya dia punya parameter seperti fungsi ya. Fungsi berarti ada parameter, berarti di yang di-update di dalam tanda kurung itu ada sesuatunya yang digunakan untuk menampung. Nah, kalau yang default seperti ini. Yang default seperti ini. Yang default itu berarti dia ya gini, kosong, nggak ada parameternya. Ingat ya, tadi sifatnya konstruktor itu tidak punya nilai balik di sini. Tidak punya nilai balik. Nah, kemudian di sini yang berparameter berarti ada sesuatu yang bisa disisipkan ketika manggil. Kita lihat. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan membuat sebuah objek ya. Membuat sebuah objek yaitu SPD. Nah, sebenarnya ketika kita membuat objek SPD ini, dia otomatis akan memanggil konstruktor default tanpa parameter. Gitu. Nah, kalau yang berparameter seperti ini manggilnya.
ketika manggil membuat sebuah objek, dia sudah diberi parameter. Gitu. Oke. Nah, ini nah, oke, kemudian itu tentang konstruktor. Kemudian eh, biasanya kita sebagai programmer gitu ya, sebagai programmer eh, ketika ingin membangun sebuah sistem, kalau yang sebelumnya kita ketika ingin membuat sebuah program kan harus menggunakan flowchart ya untuk mendesain. Sebelum kita membuat program, sebelum kita ngetik programnya, kita desain dulu biar tahu, oh ini alurnya seperti ini butuh inputan seperti ini prosesnya seperti ini. Kita membuat sebuah desainnya dulu. Sama, ketika kita membuat sistem yang dia sifatnya orientasinya objek, kita juga ada namanya kelas diagram. Jadi, kelas diagram ini adalah sebuah diagram yang merepresentasikan sebuah kelas. Tali dalam bentuk diagram. Itu. Nah, bentuknya seperti ini. Misalkan dia ada namanya nanti kelas sepeda ya. Kelas sepeda dia punya atribut, dia punya atribut. Atributnya apa? Ini atribut, atribut. Kemudian dia juga punya behavior atau method gitu ya, method. Ini kebetulan di sini contohnya void semua karena tidak berparameter. Kalau misalkan nanti ada parameternya atau dengan nilai balik ya di sini dikasih nilai baliknya tipe datanya apa. Nah, itu untuk diagram kelas. Jadi sebaiknya teman-teman, rekan-rekan di sini kalau misalnya membuat sebuah sistem ini dibuat sebuah terlebih dahulu dibuat kelas diagramnya agar nanti tahu nih relasinya. Berarti nanti kalau di situ sistemnya ada banyak, ya jelas ada banyak karena nanti harus berinteraksi ya. Berarti nanti ada banyak diagram kelasnya. Itu. Oke, ini oke. Oke, ini saya stop dulu ya recordnya sudah ya.